semua melintas di obstacle pertama, kami dihadapkan dengan obstacle kedua berupa tanjakan yang lumayan tinggi untuk didaki. Akan tetapi, teramat licin untuk dilintasi, sehingga mengharuskan kami untuk menggunakan senjata pamungkas untuk dapat melintas. Cuaca pada hari ini juga cukup mendung dan sedikit gerimis tipis, sehingga suasana menjadi sedikit gelap. Tapi hal itu tak mempengaruhi performa tim. Semakin dingin udara, semakin maksimal performa. Karena yang dingin hanya udaranya saja, semangat tim tetap membara. Tegapnya tanjakan membuat kendaraan harus mendapat dukungan ekstra dari kendaraan leader tim yang sudah awal mencapai ujung obstacle. Hal ini juga sebagai langkah agar lebih safety dalam melaksanakan recovery dan menghindari trouble pada alat recovery. Di sela kegiatan latihan bersama dan petualangan kita di Sikepel, kita akan memperkenalkan beberapa driver dan kru inti yang terlibat di dalam Yogyakarta Ayam Jantan Team. Boleh nggak saya lihat atau kenal sama driver-drivernya, sekalian mau lihat setiap unit-unitnya ini? Ya, kalau driver yang biasa bawa ini sih tadi malam sudah banyak yang pulang, tapi masih ada yang masih standby di sini. Mungkin 4 ya sama saya ya. Oh iya. Dari 12 unit ini tinggal sisa 4. Ini Mas Galih. Nah, Mas Galih ini yang biasa membawa
yang Verosa. Verosa. Jadi nanti akan diterangkan per mobilnya. Verosa ini lebih khusus untuk bawa spare part. Jadi kalau pas event gitu dia biasanya di belakang ngawal kita. Karena pas kali ini juga bengkel-bengkelnya tim kita juga. Jadi dia di paling belakang bawa spare part untuk mobil-mobil yang main di depan. Nah ini Mas Ari ini bawa Verosa juga yang ujung sana nanti. Ini kakak saya. Terus Mas Pur ini yang bawa Vitara ini. Yang mobil paling kecil. Wah, tim ini luar biasa pokoknya. Penuh pengalaman. Terus apa lagi? Banyak sekali teman-teman nih. Nyaman banget gak sih gabung sama Yogyakarta Tim Nyaman AM? banget. Timnya nyaman. tuh yoi banget. Ya, solid banget. Solid banget. Oke, baik. Ya kalau ayam jantan ini berdiri ya melalui beberapa proses ya, tentunya tidak langsung bisa instan, sebesar ini ya. Ya mulai dari kita seneng off-road gini, tapi terus nambah jadi banyak driver yang gabung gini, terus dibantu juga dengan mekanik dan bengkel-bengkel yang sudah mumpuni juga. Jadi kita emang mempersiapkan mobil-mobil ini juga nggak instan semua ada prosesnya. Kita juga belum sebesar tim-tim yang lain sih, cuma kita berproses dan semua mobil ini pasti juga ada tahap-tahapnya untuk menjadi sempurna seperti ini. Iya betul sekali. Terima kasih Mas Ari. Mas Pur tuh bergabung tuh di event yang pertama ya? Ya, event pertama. Itu di tahun berapa? Event apa? 2023 udah JORC 8 udah bergabung, tapi sebelumnya sempat gabung sama tim-tim lain karena kuotanya habis gitu. Jadi cuman yang penting ikut main bersama, terus ya saling tukar pengalaman, lain grup gitu bisa sharing gitu, tapi tetap kompak, bahagia, solid, kebersamaan nomor satu. Aku selain driver di sini aku berperan sebagai untuk ngurusin elektronik, kabel-kabel mobil-mobil yang dipakai untuk off-road. Perkabelan ya berarti ya? Perkabelan. Alamatnya di mana? Nama bengkelnya apa? Nah, nama bengkelnya bisa dipromoin juga sekalian. Pursewu Bengkel Jeep. Pursewu Bengkel Jeep. Ya, alamatnya di Wonocatur 47 Selatan JEC Yogyakarta. JEC Yogyakarta. Nah, dari event ini apakah ada driver lain atau dari luar yang memang dia membawa unit sendiri, tidak harus dengan unit atau kendaraan dari tim ayam jantan ini, Pak? Ya, kita sih setiap event sebenarnya siapa aja boleh ya, gabung, ya? Main bareng kita gitu, siapa aja boleh. Ya kalau syaratnya sih tentu ada ya syaratnya. Kalau di kita sih syaratnya ya kita berteman. Kalau soalnya kalau nggak berteman kan pas main di track kita bercandanya nggak nyambung, ngobrolnya nggak nyambung kan nanti jadi ya asik lah gitu. Nah memang ada beberapa temen yang dia udah punya unit, udah punya mobilnya, main bareng kita, gabung dengan kita. Nah ini ada yang hari ini ada di sini itu ada 3, Pak Sukron, Mas Santo, sama Mas Hirman. Nah, coba saya kenalin sama beliau bertiga lah. Ini kebetulan Mas Hirman ini bawa unitnya sendiri nih, pas event ini. Ini unit Mas Hirman, Linda. Nah ini unit kebetulan baru dipakai pertama kali sama Mas Hirman. Tadinya beliau pakai unit lain. Terus ganti unit ini, sebelumnya pakai Jimny, ganti unit ini. Nah mungkin bisa ngobrol langsung sama Mas Irman kesan-kesannya barengan kita main nih. Sangat menyenangkan ya ikut di ayam jantan, terus timnya juga kompak, solid. Bercandanya banyak, serius, jadi saat serius bisa serius, saat bercanda juga bisa bercanda. Nggak baperan ya? Nggak. Terus pengalamannya ya gimana seru ya? Seru lah, menyenangkan. Terus
dari owner juga welcome, sangat baik, semua bisa diterima lah. Iya. Terus kalau misalnya trouble nih, apakah dari tim ayam jantan misalnya Mas Herman nggak bawa spare part-nya, apakah mereka juga menyediakan atau memberikan atau membantu seperti itu? Ya, untuk masalah spare part karena kita banyak mobilnya yang hampir sama lah dari spare part, ayam jantan selalu menyediakan. Oh iya. Jadi untuk masalah spare part kita nggak bingung ya. Nggak bingung. Kalau misalnya trouble gitu dalam hutan kayak gitu, nggak bingung walaupun itu Mas Herman tuh bawa unit sendiri, nggak bingung ya? Pasti dibantu. Pasti dibantu dan semua juga ikutlah, nggak cuma nonton, nggak cuma terlibat, semua terlibat, cuma spare part juga selalu ada, yang dibutuhkan selalu diusahakan ada dan selalu ada. Oke, terima kasih Mas Herman. Nah, satu lagi Mas Santo. Mas Santo ini biasanya pakai Vitara. Nah, yang istimewa dari Vitaranya beliau ini, dia bikin portal Excel bikinan sendiri ya, nanti bisa dikorek langsung ke orang. Oke. Kalau pribadi saya, kesan yang pertama masuk itu shock culture, apa ya, ritme makan saya jadi geser. Biasanya kalau saya upload sendiri itu kelaparan. Iya, nggak pernah makan malah ya. Nggak pernah makan. Ini makan terus. Tiap berhenti ngemil. Makan terus. Nggak cuma ngemil, makan berat. Iya. Nah, itu kesan tersendiri bahwa si service car benar-benar baik untuk sampai ke meluangkan waktu benar-benar sampai masuk ke dalam track. Terus lagi di saat saya trouble atau teman-teman trouble, kita langsung dapat spare part berganti, dan saat itu juga kita perbarui, bisa main lagi. Pertama gabung di mekanik, untuk awal mula mekanik. Bergelut di bidang itu ya? Iya, bergelut di bidang itu tuh pada tahun berapa? 2014. Oh, lumayan lama ya? Lumayan lama sih, tapi untuk estafet kencengnya itu kan baru bangun-bangun ini, belajar lah istilahnya. Sekarang juga belajar, improve terus karena teknologi terus selalu berkembang, kebutuhan track yang dulu itu seperti apa dan yang sekarang itu seperti apa, kita gali terus untuk improve gitu. Selain yang mobil untuk main tadi, kita bikin juga yang di supporting car, service car seperti bumper sama kanopi untuk logistik, bawa logistik. Itu juga pengerjaannya dari Mas Santo? Ya, dari GCP juga. Ini ya? Ini dulu saya bingung. Kenapa bingung? Mobil ini datang, diminta untuk bikin bumper, sedangkan spek mobil ini kan 42. Bingungnya kok dipakein bumper dan untuk diisi winch. Oh, ternyata mau diperuntukkan seperti ini. Saya baru pahamnya setelah tergabung ikut main. Gimana sih Mas spesifikasi nih mobil yang Mas Santo kendarai? C5. Kalau kita ngobrol tentang spesifikasi, ini ada yang lebih capable untuk menjelaskan. Nanti lebih paham ya? Lebih paham banget karena dia yang bangun. Kadal ini dijelaskan tentang spesifikasi, terus bangunnya di mana, bengkelnya jenengan di mana, apapun yang perlu jenengan tonjolkan dari mobil ini. Apa aja? Ini mobil CJ5 atau biasa disebut Cincin karena speknya CJ5 juga lain. Karena mau dipakai off-road, dia perlu meningkatkan performa, dia pakai gardan Toyota FJ60 sumbu lebar, kaki-kaki suspensi pakai Stake 9 coilover, mesin pakai Dutro W04, transmisi Toyota 5 speed dengan winch pendukung Tractec double motor. Tractec. Nah, bengkelnya Mas Dan itu namanya apa? Bengkel saya namanya di Aztec di Jogja. Oh, di Jogja. Ya. Dari awalnya mulai kapan? Saya sebenarnya mainan ini ke bawah hobi 2012
2002 apa ya? 2002. Karena 2004 sebenarnya saya juga muridnya Ki Lurah. Harjanto itu 2004 saya udah jenengan juga derek salah Ki Lurah. alah. Busuan-busuan gini sampai ke Sumatera. Nah, untuk ngerjain off-road ekstrim juga mulai dari 2004 Ya, atau baru-baru? itu mulai 2004. Lama juga ya? Ngurusin dari unit tim ayam jantan ini mulai dari? Ya, sejak ayam jantan berdiri. Dari awal ya? Iya, 2023. Awal pertama ikut event JORC 8. Dari Dastek sendiri Kak, apakah punya ciri khas sendiri untuk membangun mobil-mobil off-road ini? Enggak, kita Harus yang seperti apa gitu? enggak ya, kita mengikuti kebutuhan aja. Oh, tetap standar ya? Iya. Nah, untuk standarnya sendiri seperti apa? Standarnya kalau kita main off-road sebenarnya yang diperlukan tuh ketahanan endurance, terutama kaki-kaki, sektor kaki-kaki seperti ini kan mesinnya tetap standar 0,4 iya. liter. Jadi tidak ada tambahan apa atau dibikin seperti apa gitu? Nah, tambahan yang pendukung yang paling pokok itu di kaki-kaki. Itu yang utama? Iya. Oh, menurut dari... Perangkat kaki-kaki, gardan, ban, as roda, propeller. Itu yang memang harus kuat sekali. Iya, itu yang sering, istilahnya sering kena beban lebih dari mobil biasa. Kayak benturan atau apapun itu ya. Jadi yang harus diperhatikan malah yang di bawah kaki-kakinya. Kak Dal, thank you ya udah memberikan informasi sama ngobrol-ngobrol bareng Lingga ya. Sehat selalu. Ini yang tadi saya sampaikan, mobil nggak dibawa ya karena lagi karena rusak. Yang kemarin dipensiunkan sombong banget, terlalu tua. Gitu. Terlalu tua. Jadi harus bangun baru dari awal. Monggo ngobrol sama Pak Sukron, kesannya gabung dengan Yogyakarta Tim Ayam Jantan ini seperti apa? Kayak teman-teman mungkin sudah banyak yang merasakan gimana nikmatnya gabung ayam jantan, gimana kompaknya, gimana sedih gembiranya mulai dari berangkat sampai di trek kembali lagi ke base camp. Dan memang mulai ikut event pertama dan terbentuknya kan sudah disampaikan tadi mulai 2023. Kebetulan juga saya ikut di situ salah satu anggota tim ayam. Yang awal ya? Awal saya pakai mobil Rocky yang memang masih standar. Walaupun juga sudah ada upgradean sedikit-sedikit. Dan alhamdulillah pada saat event pertama yang diikuti oleh ayam jantan itu tidak ada trouble apa-apa dari secara keseluruhan kendaraan. Dan selama kita mengikuti event beberapa kali memang saya tidak mesti ikut karena saya juga nyambi jadi tukang syuting di ayam jantan. Jadi kadang juga ikut ya, jadi nyuting ngesut juga gitu. Fleksibel, job desk-nya banyak juga Pak Sukron ini, keren loh, staminanya oke. Mumpung masih kuat naik turun gunung. Kalau orang Jawa bilang itu pasut dulurannya nomor 1 gitu. Oh iya, kalau di ayam jantan itu berarti persaudaraannya itu nomor 1. Iya, karena itu tadi filosofi dari ayam jantan itu tadi. Makanya dari situ rada rewel-rewel sidik ya diselendek jadi ora rewel. Oh gitu ya. Baik. Ini ada satu lagi Mbak. Ini Mas Waris. Ini di Jogja dikenal sebagai master track-nya Jogja. Nah, ini kita gabung dengan tim kita ya dari sejak awal. Cuma di JORC 8 karena beliau master track di event itu jadi belum bareng kita setelah karena kan harus jadi panitia. Nah, setelah itu bareng kita beliau ini sebenarnya lebih ke ya koordinator, navigator dan kru. Mungkin pas kita mau ngadepin obstacle di track, cara recovery-nya seperti apa itu biasanya yang kasih apa-apa Mas Waris. Lah monggo ngobrol sama Mas Waris. Jadi ikut tim ayam jantan ini adalah tim dari Jogja yang tim yang besar, nilai tim yang besar, dan tim ini semakin kedepannya semakin solid. Dan di tim ini juga kita selalu menerapkan edukasi kepada teman-teman baik itu kru dan navigator yang lain untuk cara recovery, kerjasama di track,
dan lain sebagainya, itu selalu kita edukasi, terutama untuk safety-nya. Kita selalu menerapkan itu. Siapapun kru yang misalkan nggak pakai kaos tangan nih, narik plasma ataupun sling ya, diingetin. siapa diingetin? Iya. Mas, kaos tangan pakai dong, biar kita Safety. bisa menjadi contoh teman-teman yang lain. Nah, kecil seperti itulah kadang-kadang yang terlupakan ya. Tapi itu sebetulnya adalah wajib bagi semua driver, maksudku kru ya, kru ataupun navigator yang ikut bantu untuk recovery-nya. Kalau saya alami yang setiap saya mengikuti event dengan tim Ayam Jantan ini, dari kekeluargaan sangat sulit ya, karena dari Mas Anang sebagai istilahnya leader atau ownernya di Ayam Jantan ini menerapkan untuk kekeluargaan sangat kental. Setuju sih. Jadi Mas Anang ini tidak hanya memberi edukasi di dunia off-roadnya aja, tapi untuk kesehariannya pun beliaunya juga sering ke bengkel A, bengkel B, nyambangin ke ya kayak gitu. Jadi untuk edukasi di luar itu pun sangat baik gitu loh. Iya. Terima kasih Mas Wali. Nantikan kembali petualangan kami selanjutnya ya. Tetap bersama kami di Netipedia di edisi khusus Jantan Wheel Story.